selamat datang kembali ke channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu keris dapur dari Lot 5 yang pada umumnya keris ini banyak dicari oleh para pengoleksi keris. Bisa dilihat untuk sandangannya. Keris ini dilengkapi dengan sandangan ladrang. Modelnya dia masuk ke gaya Solo ya, karena ladrang, bukan ke ladrang Jawa Timuran. Untuk warangkanya sendiri dia menggunakan kayu trembalu pisang. Dilihat dari seratnya, ciri khas kayu trembalu. Secara spesifik, warangka bahan kayu trembalu pisang. Kita mulai dari handle. Untuk detail handle-nya demikian. Masih masuk ke lawasan ya. Model handle ini masuk ke jenis Yudhowinatan. Itu juga ciri khas dari gaya Solo. Dan memiliki kayu, ini terbuat dari kayu jati. Porinya sangat jelas. Pori kayu, tekstur kayunya sangat identik dengan kayu jati. Untuk detail ukirannya atau tatahannya cukup dalam, cukup rapi, tapi masih belum tergolong ke tatahan ngerawit. Ngerawit itu dia sangat detail, sangat dalam, dan luas, jadi tidak kaku tatahannya. Oke, kita lanjut ke bagian mendak. Keris ini dilengkapi dengan mendak model kendit, itu juga ciri khas gaya Solo. Salah satu dari model gaya Solo. Dilengkapi dengan batu permata, tapi ini sintetis ya, bukan yang inten atau bukan yakut, masih ke sintetis. Bahannya sendiri dia kuningan yang dikrom perak atau dilapis krom. Bukan dilapis dengan bahan perak murni, tapi dilapis dengan pewarna perak. Nah, itu harus dibedakan itu. Lalu untuk modelnya sendiri secara keseluruhan, ini menggunakan pendok blewah ya, karena model si warangkanya juga warangka blewahan, bukan bunton. Dan yang harus saya garis bawahi adalah ini bukan iras, tapi ini adalah sambungan. Jadi antara pelok dengan gandar itu tidak satu bahan, jadi dia patah di sini, tidak termasuk iras. Ini antupnya. Untuk detail dari warangkanya juga ya cukup rapi, sudah nyandang, sudah bisa langsung simpan jika tidak ingin mengeluarkan dana lagi untuk mengganti warangka atau memperbaiki warangka, karena ini bagi saya sudah cukup, tinggal simpan, siap simpan. Mari kita masuk ke pembahasan inti, di mana kita akan membahas isi dari warangka ini. Sudah terlihat ya, keris ini memiliki jumlah Lot 5, tergolong dengan dapur Pandowo Jinarito. Kenapa mas kok bisa masuk ke Pandowo Jinarito? Mungkin saudara sekalian bisa, atau rekan-rekan di sini bisa membuka buku rician atau buku dapur keris dan bisa diamati secara bersama untuk ricikannya atau ciri-cirinya dari keris Pandowo Jinarito itu apa. Dia memiliki sekar kacang, lalu jalen, lambe gajah 2, pecetan, lalu sogokan depan, sogokan belakang, dan ada serawean dan kuringan. Serta tidak lupa dengan gereneng. Dengan rincian yang sudah saya sebutkan tadi dan saudara bisa lihat sekalian, ini bisa dicocokkan juga dengan buku dapur. Ini masuk ke dapur Pandowo Jinarito. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, keris ini memiliki dimensi panjang bilah itu 30 cm. Lalu dia memiliki panjang gonjo. Panjang gonjo itu dari ini ya, dari rendah cecak sampai ke belakang ini, habisnya si gereneng.
ini panjangnya ini 8 cm. Serta untuk panjang pesi itu bagian dalam tergolong cukup utuh juga, memiliki panjang 7 cm. Demikian kita bahas lebih mendalam lagi di bagian pamor. Pamornya putih handling ya, materialnya juga bagus. Menurut penilaian saya pribadi, untuk pamornya ini masuk ke pamor Wosputah, karena berbeda dengan perdaringan kebak. Kalau kebak kan dia memang penuh. Nah, ini masih ada beberapa bagian yang rongga dan putus. Jadi untuk dimasukkan ke pamor perdaringan kebak dia tidak mau. Dia bisanya ke pamor Wosputah karena memiliki motif atau bentuk dol-dol, lingkaran-lingkaran seperti ini, tidak beraturan lingkarannya. Kalau mau dimasukkan ke kulit semangka juga tidak masalah, cuman bagi saya kulit semangka ini masih terlalu bagus untuk kulit semangka. Jadi secara pamoran ya lebih pas kalau di Wosputah atau beras putah. Kita bahas dari rancang bangun, karena untuk menilik sebuah tangguh dari keris kita berpakunya pada rancang bangun. Rancang bangun adalah suatu keseluruhan keris dan suatu kesatuan di mana kombinasi dari garapnya, materialnya, pamornya, lalu ciri khasnya atau ciri matinya. Karena setiap era pasti memiliki ciri mati atau ciri khusus seperti itu. Nah, ini secara material dia bagus ya. Dia masuk, kalau penilaian saya ini dia masuk ke Mataram Sultan Agung. Ini dia. Nah, melihat dari gonjo, dia memiliki gonjo wulung. Gonjo wulung itu gonjo yang bukan dibilang keleng, tapi dia tidak nampak pamor seperti dibilahnya. Maka sebutannya untuk ini gonjo wulung. Model greneng. Ini juga menandakan dia Mataram, era-era Mataram. Mari kita coba lihat, ini kondisi kering. Coba diamati dahulu untuk kondisi kering. Mari kita akan coba, habis ini kita minyaki dan kita lihat perbandingannya. Di saat kondisi bilah kering dan di saat kondisi bilah basah. Ini kondisi bilah kering. Oke, kita mulai minyaki. Nah, ini kita lihat perbandingan dari sini dulu. Ini basah. Dan ini kering. Udah ya, terlihat ya. Kita minyaki full dulu.
Dan ini penampakan di saat keris terbalur oleh minyak. Oke. Demikian untuk kesempatan pada kali ini. Bagi yang berminat atau berkenan untuk alih mahar, kunjungi di website resmi kami di www.duniakeris.com atau bisa klik link di bawah ini, di bawah deskripsi, di kolom deskripsi. Di sana akan kita cantumkan untuk link website dan link WhatsApp-nya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang mau request keris apa kedepannya, atau ada yang mau request tentang pembahasan dapur apa, bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, demikian. Salam dari saya. Rahayu, rahayu, rahayu.